Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Shalom juga buat saudaraku semua yang ibadah streaming. Kita tahu dimanapun kita berada saat hadirat Tuhan dinyatakan, dimanapun kita ada, maka Tuhan juga hadir di sana. Kita persiapkan hati kita pada saat ini, kita akan angkat satu pujian, firman-Mu yang menguatkan kita. Kita tahu bahwa hidup kita gak ada apa-apanya tanpa firman Tuhan, tanpa kekuatan yang dari Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Firman Tuhan hari demi hari sangat kita butuhkan. Satu-satunya yang kita andalkan adalah kita percaya, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bapa Yahweh menyayangi anak-anaknya.
Haleluya. Kami bersyukur Bapa, karena kami ada di hadirat. Saudara yang hadir di sini, saya undang untuk kita menghormati Bapa, menghormati Tuhan Yesus Hamasiah, menghormati Roh Kudus yang hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri dan kita katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Hamasiah. Terima kasih Roh Kudus, kehadiran-Mu membuat kami merasa damai dalam melaksanakan ibadah ini. Dan kehadiran-Mu dalam ibadah live streaming yang dialami oleh setiap keluarga juga nyata. Kami percaya di rumah saudara-saudara kami masing-masing ada kehadiran-Mu, dan itu yang akan membuat mereka menerima berkat kelimpahan dari surga pada hari ini. Silahkan Tuhan, Engkau berfirman bagi kami sekalian, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman karena anugerah-Mu, dan kami akan menjadi berkat di tengah-tengah dunia, tetap berbuah di masa susah. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Kami menyambut firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Yang di sini silahkan duduk. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang hadir dalam ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming di rumah saudara masing-masing. Doa saya kiranya saudara-saudara senantiasa sehat dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Hamasiah. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Khotbah saya hari ini akan membahas tema tetap berbuah di masa susah. Tetap berbuah di masa susah. Kiranya oleh kehendak Tuhan Yesus Hamasiah dan dalam anugerahnya saya dilimpahi hikmat untuk dapat membagikan firman Tuhan ini dengan lugas kepada saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, tema ini terinspirasi lewat gambar WhatsApp yang saya terima beberapa hari yang lalu tentang sebatang pohon pepaya yang tumbuh di tembok pagar sebuah rumah. Meskipun pertumbuhannya nampaknya susah sekali, sehingga batangnya mula-mula harus menjulur ke bawah, lalu kemudian bisa berbalik lagi ke atas ke arah matahari, dan ajaibnya daun-daunnya kelihatan segar menghijau. Mungkin gambarnya udah boleh ditayangkan. Iya, bahkan bisa berbuah-buah, dan buah-buah pepaya itu benar-benar besar-besar. Ya, saudara-saudaraku, dan dalam gambar ini tertulis, sesulit apapun keadaan, kita harus tetap berbuah. Amin, saudara-saudara. Iya, sesulit apapun keadaan, kita harus berbuah. Ini tumbuhnya di tembok, batangnya ke bawah dulu, baru ke atas gitu, saudara-saudara. Tapi itulah fakta bahwa sesulit apapun ternyata pohon pepaya ini tetap bisa berbuah. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk membahas tetap berbuah di masa susah, secara singkat saya akan memberi gambaran dari kehidupan Gideon dalam merespons panggilan Tuhan. Yang saya pikir ini mirip dengan kehidupan kita, anak-anak Tuhan di masa pandemi virus corona ini. Pada zaman Gideon, saudara-saudaraku, orang Israel mengalami kesulitan untuk berkegiatan sehari-hari, persis sama seperti kita. Karena apa? Karena ada tekanan dari bangsa Midian, tekanan yang begitu masif dan ingin merampas apapun, harta kekayaan dan hasil panen orang-orang Israel. Nah, mungkin ini juga sedang terjadi pada saudara, pada saya, akibat berjangkitnya virus corona. Perputaran perekonomian dunia yang terhambat karena COVID-19 itu menyebabkan kehidupan sehari-hari kita menjadi sulit. Barangkali ada di antara saudara yang terkena PHK seperti kita dengar khotbah Pak Heru minggu lalu. Saudara kena PHK dari tempat kerja saudara. Mungkin ada juga yang tidak bisa lagi berdagang, mencari nafkah sebagaimana biasanya. Namun firman Tuhan siang hari ini kiranya tetap meneguhkan kita semua, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Dia setia mendampingi dan menolong kita. Amin.
Dari namanya Ehyeh Asher Ehyeh itu artinya dia selalu siap untuk ada. Dia adalah Tuhan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan ada. Jadi dia selama-lamanya ada, mendampingi dan menyertai kita, menolong dan memberi penghiburan kepada kita, membela kita. Itulah Tuhan kita. Ebenezer, sejauh ini saudara-saudaraku, Tuhan selalu membuktikan pertolongannya dan pemeliharaannya yang ajaib bagi kita. Amin, saudara-saudara. Bagi gereja kita ini, amin, saudara-saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, mari kita untuk jelasnya, mari kita akan membaca Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Ayat 11, Hakim-Hakim 6 ayat 11, pada suatu hari datanglah malaikat Yahweh duduk di bawah pohon terpentin yang ada di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer. Gideon, anaknya, anak Yoas, sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari mata orang-orang Midian. Kita baca ayat 12. Lalu malaikat Yahweh itu menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Yahweh besertamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Ayat yang ke-13, Gideon menjawab, Tuanku, jika Yahweh beserta kami, lalu mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan leluhur kami kepada kami? Bagaimana Yahweh membawa mereka keluar dari Mesir? Sebab sekarang faktanya Yahweh telah meninggalkan dan menyerahkan kami ke tangan orang-orang Midian. Kita baca ayat 14. Kemudian Yahweh berfirman kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini, sebab engkau akan menyelamatkan Bani Israel dari tangan orang Midian. Bukankah aku yang telah mengutus engkau? Ayat 15. Namun Gideon menjawab, ya Tuanku, dengan apakah aku akan menyelamatkan Bani Israel? Kaumku adalah yang paling hina di antara suku Manase, dan aku juga yang paling kecil di dalam keluarga ayahku. Ayat 16 terakhir. Namun Yahweh berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menyertaimu supaya engkau dapat mengalahkan orang-orang Midian seperti menghadapi satu orang saja. Lihat gambar ini, saudara-saudaraku. Ini adalah gambar lukisan Gideon yang ditemui malaikat Yahweh ketika dia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya tersembunyi dari bangsa Midian. Nah, saudara-saudaraku, ini Gideon sedang pegang pengirikan, itu alat pukul, dan gandum-gandum ini diirik. Ini tempat pemerasan anggur, saudara-saudaraku. Ya, saudaraku, kisah Gideon ini sangat menarik. Mengapa? Karena di sini Tuhan menyebut Gideon dengan panggilan yang sepertinya terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Gideon disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa pada ayat 12 tadi? Hai pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana mungkin, saudaraku? Kita tahu, kita baca tadi, Gideon adalah seorang penakut yang mengirik gandumnya. Yang biasanya mengirik gandum itu dilakukan di sekitar ladang gandum. Di sekitar ladang gandum ada jalanan untuk ke ladang itu, dan di situ biasanya, saudaraku, orang mengirik gandum. Mengirik itu artinya kalau padi itu dari dari batang-batangnya itu dilepaskan jadi gabah gitu, saudara. Begitupun gandum. Saudara mengerti ya maksudnya? Jadi dipukul-pukul supaya lepas semua gitu. Nah, itu mengirik, saudara-saudaraku. Nah, itu biasanya dilakukan di sekitar ladang gandum. Nanti baru gabahnya dikarungin, dibawa ke pabrik beras gitu, kalau beras. Oke? Nah, sama saudara-saudaraku, mengiriknya itu biasanya di dekat ladang gandum. Namun dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi di tempat pemerasan anggur. Tempat ini nggak mungkin didatangi oleh bangsa Midian. Mengapa? Karena waktu itu bukan masa pemerasan anggur. Orang Midian itu mau menjarah hasil buminya orang Israel. Kalau musim memeras anggur, dia akan datang ke tempat pemerasan anggur. Kalau musim mengirik gandum, dia akan datang ke tempat pengirikan gandum. Betul nggak? Tapi Gideon pinter. Daripada ketahuan orang Midian, mendingan gua ngirik di tempat pemerasan anggur. Itu saudara-saudaraku, jelas kita dapati di situ seorang manusia yang punya
banyak kelemahan justru dihargai tinggi oleh Tuhan. Kenapa saya bilang punya banyak kelemahan? Dia selalu bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, nggak mungkinlah saya ini menjadi orang yang membebaskan Israel gitu. Bahkan setelah peristiwa ini, saudaraku, dia nyoba Tuhan luar biasa. Bener ini Tuhan nih, gitu. Ya coba deh kalau bener Tuhan. Noh, ada banyak dia mencobai Tuhan. Bukankah ini orang yang justru sangat lemah, penuh kelemahan, tapi dihargai tinggi oleh Tuhan. Saudara, kebenaran ini justru seharusnya menampilkan gambaran bagi kita sekalian, betapa kita semua yang sejatinya adalah orang-orang yang penuh kelemahan. Kita semua penakut, saudara-saudaraku. Saya takut kalau nggak pakai masker keluar, saudara-saudara. Betul kan? Saudara pakai masker di sini juga takut kan? Saudara-saudaraku. Namun terhadap kita ini, Tuhan Yesua HaMasiah justru memberi penghargaan yang mulia, sebagaimana terungkap dalam perumpamaan ladang yang mengandung harta terpendam. Coba kita baca dalam perumpamaan ini, di situ kita akan tahu siapa sesungguhnya kita begitu dihargai tinggi oleh Tuhan. Matius 13 ayat 44. Begitu pula kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang yang ditemukan seseorang dan dipendamkannya kembali. Maka karena sukacitanya orang itu pergi dan menjual semua yang ia miliki, lalu ia membeli ladang itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia ini lalu melihat kita manusia bagaikan harta yang mahal yang terpendam di ladang dunia ini, saudara-saudaraku. Memang tidak diceritakan dalam Alkitab, dalam kitab suci kita, bagaimana kondisi ladang itu. Tapi mungkin saja itu adalah ladang yang diabaikan oleh banyak orang, bahkan oleh pemiliknya. Mungkin juga itu adalah ladang yang tidak terawat, penuh dengan ilalang-ilalang, bahkan timbunan sampah yang bau. Namun, karena orang itu melihat adanya harta terpendam di situ, maka dia rela menjual semua yang ia miliki dan membeli ladang itu. Itulah saudara-saudara yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Baginya kita adalah harta terpendam. Karenanya dia mau membeli kita dengan harga yang mahal. Dia tinggalkan semua kemuliaannya di surga, lalu dia membayar kita dengan nyawanya, dengan darahnya yang kudus. Siapa kita, saudara-saudaraku? Sehingga kita layak mendapat kasih yang begitu besar dari Tuhan. Mungkin bagi dunia kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Begitu pula yang terjadi dengan Gideon, saudara-saudaraku. Ia mungkin dipandang sebelah mata oleh saudara-saudaranya dan oleh kaumnya, atau oleh sukunya, atau oleh bangsanya, oleh sesamanya. Namun Tuhan dapat memberi penghargaan yang tinggi kepada Gideon. Saudara-saudaraku, dari pembacaan ayat-ayat di atas, kita bisa simpulkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, Gideon adalah seorang yang sebenarnya kurang percaya kepada Yahweh. Buktinya dia harus menguji terus, saudara, ya. Dan hidupnya dilingkupi oleh ketakutan terhadap bangsa Midian. Mau bilang persis gue banget Tuhan. Mau bilang gitu, terserah saudara. Kalau saya sih bilang gitu, saudara, ini gue banget. Namun di mata Tuhan, Gideon dianggap sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Hal ini merupakan nubuatan Tuhan bagi panggilan Gideon yang harus diembannya. Waktu Tuhan memandang saya, dia bilang, ya kamu itu pahlawan yang gagah perkasa, maka jadilah saya seperti ini. Waktu dia memandang saudara, Tuhan katakan, engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa, maka jadilah saudara seperti sekarang ini, ada di hadirat Tuhan sebagai pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Amin. Saudaraku, yang ketiga, saudaraku, pada waktu Gideon menyatakan dengan jujur siapa dirinya dalam susunan keluarga, yaitu yang paling kecil. Siapa kaumnya, siapa sukunya yang tidak memungkinkan untuk diperhitungkan Tuhan. Tuhan justru tidak terganggu, Tuhan tidak terpengaruh oleh pernyataan siapa diri Gideon menurut pandangan manusia. Tuhan tidak terganggu oleh pernyataan kita, Tuhan saya ini nggak layak, nggak terganggu, saudara-saudaraku. Dia nggak terpengaruh, saudaraku. Sebaliknya, dia tetap konsisten menyatakan siapa dirinya, yakni Tuhan
yang setia dengan perjanjiannya kepada Abraham seketurunannya. Tuhan yang setia menyertai, menolong umatnya. Saudara-saudaraku, itulah Tuhan kita, Yahweh semesta alam, yang hadir ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kisah Gideon ini selanjutnya memang membuktikan bahwa benar, karena penyertaan Tuhan, Gideon menjadi pahlawan yang gagah perkasa, yang berhasil mengalahkan bangsa Midian dan membebaskan Israel dari gangguan mereka. Sebagaimana tertulis dalam Hakim-Hakim 8 ayat 28. Kita baca, orang Midian tunduk kepada Bani Israel, sehingga mereka tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu di pada 40 tahun lamanya pada masa Gideon. Saudara-saudaraku, ini fakta bahwa Gideon ketika dinubuatkan Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa, oleh anugerah Tuhan dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Dan itulah yang terjadi dengan saudara-saudara. Ketika saudara meyakini nubuatan Tuhan, saudara hidup berdasarkan itu. Namun saudara-saudaraku, perhatikan baik-baik. Pada akhir kisah Gideon ini ada pelajaran penting yang harus jadi perenungan kita semua. Karena anugerah itu sebenarnya satu paket dengan kebenaran. Apa maksudnya saudara-saudaraku? Begini, meskipun kisah Gideon secara langsung mendapat jawaban, dapat menjadi jawaban terhadap tema khotbah saya, tetap berbuah di masa susah. Artinya apa? Artinya sekalipun orang Israel, sekalipun Gideon pada masa itu berada dalam masa yang susah, namun karena anugerah, ternyata orang Israel dan Gideon bisa tetap berbuah. Gideon dan orang Israel menghasilkan buah kemenangan atas bangsa Midian. Akan tetapi, berhubung kurangnya konsistensi Gideon dalam memegang panggilannya untuk hidup dalam kebenaran, maka akhirnya kisah Gideon hanya menyisakan gambaran yang ironis pada akhir hidup Gideon. Coba kita bandingkan dengan beberapa ayat ini, saudaraku. Baca Hakim-Hakim 8 ayat 21b. Hakim-Hakim 8 ayat 21b. Maka bangunlah Gideon membunuh Sebah dan Salmuna, kemudian diambilnya kalung-kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Saudaraku, baca dulu ayat 24. Gideon berkata kepada mereka, satu permohonan saja ingin kuajukan kepadamu. Hendaklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahanmu. Sebab musuh mereka itu orang Ismael. Perhatikan, musuh mereka itu orang Ismael. Dan mereka mengenakan anting-anting emas. Kita baca Hakim-Hakim 8 ayat 26. Semua anting-anting emas diminta Gideon itu beratnya 1.700 shikal emas. Belum terhitung perhiasan, liontin, jubah-jubah, ungu, raja-raja Midian. Dan kalung-kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. 8 ayat 27. Hakim-Hakim 8 ayat 27. Dari semuanya itu kemudian Gideon membuat patung efod dan menempatkannya di kotaknya di Ofra. Maka seluruh orang Israel pergi ke sana untuk menyembah patung efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya. Mau baca dulu sebentar, nanti baru saya ulas. Hakim-Hakim 8 ayat 33 dan 34. Kita baca. Sesudah Gideon mati, Bani Israel berbuat serong dengan menyembah Baal dan menjadikan Baal Berit sebagai ilah mereka. Bani Israel melupakan Yahweh, Elohim mereka, yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh yang ada di sekelilingnya. Saudara-saudaraku, dari kisah Gideon ini, saudara-saudaraku, kita lihat ada hal tragis, ada hal yang ironis di masa akhir hidupnya. Kenapa? Karena waktu dia mendapatkan jarahan, saudara-saudaraku, dia juga mengambil kalung-kalung bulan sabit yang ada di leher untanya Sebah dan Salmuna. Itu benda tumpasan, saudara-saudaraku. Tapi itu ada dalam diri orang percaya, ditaruh di rumahnya. Dan benda tumpasan bulan sabit itu hari-hari ini masih banyak di gereja, saudara-saudaraku. Kalau saudara melihat itu, maka saudara akan tahu itu apa, saudara. Dan di gereja ada
Enggak Pak, di gereja adanya salib. Tidak, saudara-saudara. Ada nama yang berkaitan dengan bulan sabit itu. Saudara-saudaraku, ini adalah sesuatu yang seharusnya kita mengerti, saudara-saudara. Saudara-saudaraku, jadi apa yang terjadi? Pada satu hari orang-orang Israel datang kepada Gideon dan berkata, karena engkau telah membebaskan kami dari bangsa Midian, sekarang engkaulah yang harus menjadi raja kami. Apa kata-kata Gideon? Gideon dengan seperti rendah hati berkata, oh tidak, Yahweh sajalah raja kamu. Sudah seharusnya dia cukupkan itu. Tapi tiba-tiba dari hasrat hatinya muncul sebuah keinginan. Dia kemudian berkata, hanya satu saja permintaanku. Mungkin kalau dianggap saya ini Gideon, saudaraku, hanya satu saja permintaan saya, saudara-saudara, silahkan sumbangkan sumbangan-sumbangan. Saya akan membuat sebuah bangunan gereja yang besar sekali. Saudara, dengar baik-baik. Ketika Gideon mengatakan Yahweh sajalah raja kamu, tapi kemudian dia berkata, tapi satu permohonan aku, jarahan-jarahan kamu tolong kamu beri persembahan, berikan itu sebagai persembahan. Saudara-saudaraku, apa yang dia lakukan? Ketika jarahan itu dikumpulkan, termasuk kalung bulan sabit di sana, dilebur jadi satu, dia buat jadi patung efod. Saudara-saudaraku, pada zaman itu bangsa Israel hanya dipersatukan oleh satu penyembahan. Kalau mereka menyembah Yahweh, kalau mereka melakukan penyembahan di kota apapun, saudara-saudaraku, karena ada hadirat Yahweh di sana, maka seluruh bangsa Israel dari berbagai daerah akan berbondong-bondong, terutama pada hari-hari raya untuk datang ke tempat itu. Dan ketika Gideon membuat patung efod, saudara-saudaraku, itu berarti dia sedang bercita-cita. Di kotanya di Ofra, semua orang Israel akan berkumpul. Sekalipun dia sempat mengucap, jangan aku rajanya, tapi sebetulnya di hatinya dia yang kepengen jadi raja. Karena ketika orang-orang dari seluruh tanah Israel itu datang ke Ofra, itu artinya orang-orang itu sedang menghormati Gideon, sedang menjadikan Gideon sebagai pujaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sayang sekali hari-hari ini, mungkin juga saya, termasuk salah seorang hamba Tuhan yang sama seperti Gideon. Mungkin saya mengharapkan puja-puji dari saudara, tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, jangan sampai ini terjadi pada diri saya. Dan saya akan mengalami hal yang sama, yang ironis seperti Gideon. Saudara-saudaraku, jadi dari kisah ini kita bisa tarik dua aspek penting yang saling terkait, yang semestinya tidak terpisahkan. Aspek pertamanya adalah aspek anugerah Tuhan. Dalam arti apa? Tuhan mengasihi Gideon dengan bukti Tuhan bersedia hadir menyertai orang yang kadang-kadang gak percaya, ragu, pelin-pelan. Tapi Tuhan bersedia menyertai, dan sepanjang hidup saya tahu seperti apa saya, persis seperti Gideon. Tapi saya juga tahu seperti apa Tuhan saya. Tuhan saya setia mendampingi saya sejauh ini, saudara-saudara. Aspek yang kedua adalah aspek kebenaran, yakni aspek hidup Gideon yang seharusnya konsisten dengan panggilannya sepanjang hidupnya. Sebenarnya, saudara-saudaraku, mengapa kedua aspek ini saya katakan saling terkait dan tidak terpisahkan? Itu karena keduanya merupakan atribut, merupakan sifat dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Saudara baca dalam Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Kita sudah melihat kemuliaannya, yakni kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi kata anugerah dan kebenaran itu hanya ada pada putra tunggal Bapa, pada Yeshua HaMashiach, pada Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Coba kita baca lagi Yohanes 1 ayat 17. Yohanes 1 ayat 17 mengatakan, sebab Torah telah diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yeshua HaMashiach. Saudara-saudaraku, jadi dalam diri Yeshua HaMashiach ada atribut ini, anugerah dan kebenaran yang tidak bisa terpisahkan, saudara-saudaraku. Saudara, dalam Roma 8 ayat yang pertama dikatakan begini, karena itu sekarang
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Hamasiah Yesua, yang ada dalam Kristus Yesus, yang hidupnya tidak mengikuti kedagingan tetapi mengikuti roh. Mungkin dalam terjemahan lain saudara hanya dapat sepenggal, tapi terjemahan ILT, Bill, yang literal King James pasti menyertakan bagian terakhir ini. Roma 8 ayat 1 nggak berhenti pada kata, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, titik. Tidak. Tapi itu ada lanjutannya. Sudah baca dalam King James? Pasti ada lanjutannya. Yang hidupnya tidak mengikuti kedagingan, tetapi mengikuti roh. Nah, penggalan yang terakhir ini bicara tentang kebenaran, saudaraku. Penggalan yang pertama, bagian pertama dari ayat ini, itu mengenai anugerah. Jadi anugerah dan kebenaran itu lengkap tertulis dalam Roma 8 ayat 1. Ada di dalam Kristus adalah anugerah. Nyanyian tadi, kenapa saya harus menangis dan katakan Tuhan luar biasa, waktu Yun tampil dengan sebuah nyanyian, itu nyanyiannya pas banget sama khotbah ini, saudaraku. Kita harus berbuah, amin. Nah, nanti mungkin Yun makin heran kenapa kok dia bisa pilih lagu itu. Itu pasti dari Bapak Yahweh mengilhami dia. Amin. Amin. Saudaraku, ada dalam Kristus adalah anugerah. Inilah yang membebaskan kita dari segala hukuman dan dari kutuk dosa. Namun hidup tidak mengikuti kedagingan, melainkan mengikuti roh, itu adalah aspek kebenaran. Saudaraku, itu aspek kebenaran. Tapi saya mau katakan bahwa aspek kebenaran ini bukan kebenaran saya, ini bukan kebenaran Gideon, ini bukan kebenaran saudara, tapi kebenaran Hamasiah Yesua yang ditransfer kepada kita. Tanpa dia membenarkan kita, kita bukan orang yang benar, amin. Tapi karena dia membenarkan saudara dan saya, kita jadi orang benar, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jadi ini aspek kebenaran tapi dilapis oleh anugerah. Aspek anugerah harus jangan melupakan aspek kebenaran. Ini nggak terpisahkan, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, jadi walaupun ini disebut aspek kebenaran, jangan saudara pikir saya bisa kok Tuhan dengan kekuatan saya hidup dipimpin oleh roh, saya sanggup, saya hebat kok. Jangan, saudaraku. Itu yang diajarkan oleh para motivator dunia. Anda adalah Tuhan yang sanggup melakukan apapun. Mari kita belajar pada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jadi walaupun terjadi kebenaran, yaitu hidup dipimpin oleh roh terus-menerus, itu terjadi karena ada anugerah yang melingkupi. Dan ketika kita dilingkupi anugerah, kita harus tahu bahwa ada kebenaran yang harus secara konsisten terjadi pada hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang seharusnya konsisten terjadi pada setiap ciptaan baru Tuhan Yesua Hamasiah. Saudaraku, mari kita dalami kedua aspek ini melalui perumpamaan pokok anggur. Nah, ini Yunani mungkin akan kaget lagi. Perumpamaan pokok anggur yang benar. Dalam Yohanes 5 ayat 5, tadi nyanyian tadi mengatakan kita ini apa? Ya, kita ada pada pokok anggur yang nempel pada pokok anggur yang benar. Ini ayatnya persis, saudara-saudaraku. Coba kita baca Yohanes 15 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia menghasilkan buah yang banyak. Tadi nyanyiannya, engkau di dalamku ya, aku di dalammu ya, gitu ya. Persis, saudara-saudaraku. Ia menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Pada ayat ini, saudaraku, Tuhan Yesua berkata, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Dia tidak berkata, akulah pokok anggur dan kamu berusahalah untuk menjadi cabang-cabangnya. Tidak, dia tidak berkata begitu. Dan saudaraku, dia berkata, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Kenapa dia ngomong begitu? Sebab sebenarnya dia ingin kita sadar bahwa kita sesungguhnya sudah menjadi cabang-cabangnya. Amin. Sudah, saudara-saudaraku. Dan kita tidak perlu bergumur lagi untuk menjadi cabang-cabangnya. Aduh, gimana ya supaya saya menjadi cabang-cabangnya? Oh, mesti hidup bener nih dengan kekuatan saya mesti hidup bener. Enggak, itu salah. Kita sudah menjadi cabang-cabang dari pokok anggur itu. Amin.
Makanya dia bilang, akulah pokok anggur dan kamulah cabang-cabangnya. Dia tidak pernah berkata, akulah pokok anggur dan kalau kamu mau, ayo kamu berusaha untuk menjadi cabang-cabangku. Tidak. Penebusannya yang dia lakukan itu betul-betul free, bebas untuk saudara dapatkan ketika saudara percaya. Amin. Saudara-saudaraku, jadi inilah kesadaran akan kedudukan kita di dalam Dia. Kita ini selaku cabang yang menempel dan tak terpisahkan dari pokok anggur itu. Jadi ketika kita menerima Yesus Kristus, menerima Hamasyah Yesua, kita sudah benar-benar ada di dalam Hamasyah Yesua. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi disebutkan bahwa bukan saja kita ada di dalam Hamasyah Yesua, tapi Hamasyah Yesua pun ada di dalam kita. Itulah cara pandang Bapa memandang kita, saudaraku. Cara pandang petani yang memiliki kebun anggur itu memandang cabang-cabang. Oh, cabang-cabang itu ada di dalam pokok anggur. Pokok anggur juga ada dalam cabang. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Saudaraku, kita tahu iblis selalu ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Lalu apa yang bisa ia lakukan? Satu-satunya peluang yang bisa ia lakukan adalah membuat kita memusatkan perhatian kita hanya pada keadaan, hanya pada sikon kita, bukan pada kedudukan kita yang sudah nempel pada pokok anggur itu. Saudaraku, seharusnya kita memusatkan perhatian kita pada kedudukan kita. Ini seperti jempol saya udah nempel pada lengan saya ini, saudara. Saudara mungkin telunjuk udah nempel pada lengan Tuhan Yesus itu. Sama seperti cabang sudah nempel. Tapi iblis ingin kita fokus pada sikon, pada keadaan yang sedang saudara hadapi saat ini. Bisa saja sekarang saudara sedih merenungi orang-orang yang kita kasihi, yang tiba-tiba berpulang lebih dulu ke rumah Bapa karena COVID-19. Atau kita sedang ketakutan terpapar COVID-19 karena belum siap berpulang menuju kekekalan. Atau saudara secara finansial sedang mengalami kebangkrutan, kekurangan karena PHK atau sulit mendapat penghasilan yang memadai dalam era new normal ini, saudara-saudaraku. Dan banyak ketakutan-ketakutan lainnya. Itulah yang diupayakan oleh iblis untuk kita berfokus atasnya. Saudara-saudaraku, yang pasti iblis hanya ingin kita memusatkan perhatian pada keadaan kita, bukan pada kedudukan kita yang telah aman di dalam Kristus, di dalam Hamasyah. Inilah yang paling dibenci iblis kalau kita, saudara-saudaraku, selalu ingat bahwa kedudukan kita itu aman di dalam Hamasyah. Dia paling benci dan dia berusaha agar kita dimensia terhadap hal itu. Kita lupa bahwa kita itu sudah aman di dalam Kristus, saudara-saudaraku. Saudaraku, sebab itu, saudaraku, dia memusatkan perhatian kita pada keadaan di sekitar kita. Saudara-saudaraku, kalau kita memusatkan perhatian kita pada kedudukan kita di dalam Kristus, di dalam Hamasyah, hal itu akan mengalirkan kuasa kepada kita untuk mengubah keadaan-keadaan yang sedang terjadi, saudaraku. Saudaraku, karena itu, bahkan di masa susah pun, Gideon bisa menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Karena dia ketika disertai Tuhan, dia bisa memusatkan perhatiannya waktu itu pada Tuhan. Tapi ini harus konsisten. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku, karena itu bahkan di masa susah pun, Yohanes 15 ayat 5 sudah menjamin kita pasti berbuah banyak. Tepuk tangan, saudara-saudaraku. Amin. Saudara, kita pasti berbuah banyak. Kita pasti berbuah banyak bukan karena perbuatan kita, melainkan karena hayat hidupnya yang mengalir melalui kita. Bagaikan getah kehidupan dari pokok anggur itu, saudaraku. Ini pokoknya, ini cabangnya, ini getah kehidupan itu mengalir ke cabang-cabang. Dan getah kehidupan itulah yang menyebabkan cabang-cabang ini bisa menghasilkan buah. Karena itu biarkan getah kehidupan dari Hamasyah mengalir ke dalam setiap pribadi kita, saudaraku. Di dalam diri kita, lalu hasilkanlah panen buah-buahan rohani yang melimpah untuk menjadi berkat baik bagi nama Bapa, sang petani, sang pemilik kebun anggur itu, maupun bagi sesama yang turut mencicipi, menikmati manisnya buah-buah anggur kita itu, saudara-saudaraku.
Sebab itu bagian kita hanya perlu menyadari terus-menerus bahwa kita ini sebenarnya ada dalam Hamasiah Yesua dan tidak pernah mau melepaskan diri, terus menempel padanya. Amin. Ini harus kita sadari, saudara-saudaraku. Terus menempel pada pokok anggur yang benar. Ini coba kita baca dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 ini diistilahkan sebagai lebih banyak berjerih lelah. Terus menempel pada pokok anggur yang benar, pakai istilah lebih banyak berjerih lelah. Jangan salah tafsir, ini bukan jerih lelah saudara. Kita baca ayat ini. Namun oleh anugerah Tuhan, aku ada sebagaimana aku ada. Dan anugerahnya yang dicurahkan kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah berjerih lelah lebih banyak daripada mereka semua. Perhatikan, namun bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang ada bersamaku. Ini ayat luar biasa, saudara-saudara. Jadi kita itu, kata Rasul Paulus, bukan orang Kristen yang karena dapat anugerah lalu bisa berleha-leha. Tidak. Kita harus tetap nempel, sadar, nempel pada pokok anggur yang benar itu. Kita harus tetap lebih banyak berjerih lelah. Tapi ternyata jerih lelah kita itu bukan jasa kita, bukan perbuatan kita yang berasal dari kekuatan kita. Ayat ini mengatakan, namun bukan aku, melainkan anugerah Tuhan yang ada bersamaku. Jadi kalau Rasul Paulus bisa berjerih lelah, bisa pergi dari satu kota ke kota diaspora orang-orang Yahudi, mengabarkan berita Injil, menyembuhkan yang sakit, menolong orang yang berkekurangan, itu bukan karena dia hebat, tapi karena anugerah Tuhan yang ada bersamanya. Tapi dia harus berjerih lelah itu, karena itu adalah aspek kebenarannya dari orang yang nempel pada pokok anggur yang benar. Dia harus mengeluarkan buah-buah, saudara-saudara. Saudara yang terkasih, dalam kitab Kejadian, kita membaca bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, maka bumi menjadi terkutuk karena Adam. Sejak itulah Adam dan semua keturunannya akan bersusah payah atau berjerih lelah dalam mencari nafkah. Kita baca Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17, dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu dan memakan buah yang telah kuperintahkan kepadamu, janganlah memakannya, maka tertutuklah tanah karena engkau. Seumur hidup engkau akan bersusah payah mencari nafkah dari tanah itu. Saudara, sejak itulah maka setiap jerih lelah manusia adalah jerih lelah karena terkutuk. Namun beberapa orang ketika melihat fakta adanya para konglomerat yang hidupnya begitu nyaman, mereka menyangka bahwa para konglomerat itu hanya ongkang-ongkang kaki saja, lalu uang masuk dengan sendirinya ke pundi-pundi mereka. Sebetulnya tidak begitu, saudara-saudaraku. Itu hanya sudut pandang kita dari luar terhadap mereka. Jika kita menjadi pasangan hidupnya, barulah kita tahu betapa berjerih lelahnya mereka. Bangun pagi-pagi, tidur terkadang sampai larut malam, karena mereka harus menjaga agar bisnis mereka tetap ajak meski diterpa persoalan ekonomi dunia dan ekonomi domestik. Bukan itu saja, untuk menambah pundi-pundi, entah karena sifat serakah manusia atau karena terdorong oleh persaingan, mereka harus berpikir keras bersama para stafnya, para bawahannya, untuk menyiasati berbagai hal yang pasti. Hal ini sangat menguras waktu dan tenaga mereka, pikiran mereka. Jadi bukan hanya ongkang-ongkang kaki seperti sangkaan beberapa orang, sangkaan kita, tapi mereka benar-benar berjerih lelah. Itulah yang disebut Alkitab berjerih lelah karena terkutuk. Orang lain mungkin berpendapat, saya nggak merasa terkutuk kok. Tiap hari saya bekerja sampai larut malam bukan karena terkutuk, Pak, tapi karena saya mencintai pekerjaan saya. Sebenarnya sama saja, saudara. Ini pun berjerih lelah karena terkutuk. Ia hanya memandang dari sudut pandang dirinya sendiri. Jika anggota keluarganya, misalnya anak-anaknya atau pasangannya, mulai bersikap aneh dalam keluarga, dan orang-orang lain mulai melihat adanya gejala buruk yang terjadi pada keluarga itu, maka orang akan sepakat mengatakan bahwa pengusaha ini sebenarnya workaholic. Dan orang yang kecanduan kerja, bagaimanapun juga, workaholic tetaplah merupakan berjerih lelah karena terkutuk. Dan saudaraku, kita sangat berbeda, saudara. Ketika Rasul Paulus berkata bahwa ia berjerih lelah lebih daripada mereka semua,
Jerih lelahnya bukan karena terkutuk, tapi jerih lelahnya karena anugerah yang memampukan dia untuk menghasilkan buah-buah yang indah. So, ayat tadi mengatakan bahwa ia bisa berjerih lelah karena anugerah. Maka kita pun begitu sama. Setelah ada di dalam Kristus, saudara, janganlah membuat kita terlena dan beranggapan bahwa anugerah akan membuat kita bisa ongkang-ongkang kaki. Anugerah justru mendorong kita untuk tetap berbuah harusnya. Bahkan di masa susah sekalipun. Bukankah hal ini cocok dengan panggilan kita? Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim sendiri. Saudaraku, ini adalah aspek anugerah. Kenapa kita jadi bangsa pilihan? Kenapa kita jadi imamat yang rajani? Kenapa kita jadi umat kepunyaan Elohim sendiri? Itu karena anugerah Tuhan begitu besar. Tetapi ayat ini gak berhenti sampai di situ. Ada panggilan kita, seperti panggilan terhadap Gideon itu, supaya kamu memberitakan kebajikan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jelas di sini bahwa selain mendapat anugerah menjadi bangsa pilihan Tuhan, kita juga terpanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang menakjubkan. Itulah panggilan saudara, itulah panggilan saya, itu panggilan kita, saudara-saudara, yang harus kita hidupi secara konsisten sampai akhir hayat kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, meski dalam masa COVID-19 ini, kita masih bisa memberitakan firman, baik lewat live streaming, lewat Facebook, lewat YouTube. Bukan itu saja, saudaraku, ternyata di Lampung dan di Bitung, Sulawesi Utara. Jadi di Lampung, Sumatera, dan di Bitung di Sulawesi Utara, ada 2 saudara-saudara kita yang merupakan utusan tidak langsung dari GBT Tuberta yang melakukan penginjilan bulan-bulan ini, sejauh ini, dan pemenangan jiwa-jiwa. Sehingga dalam beberapa bulan ini mereka sudah memenangkan banyak jiwa, bahkan beberapa di antaranya sudah dibaptiskan. Kita juga patut bersyukur jika Tuhan kehendaki dan tersedia tenaga full time-nya. Kemungkinan yang di Lampung suatu saat akan berdiri sebuah jemaat bernama GBT Tuberta Lampung. Tapi apapun namanya, saya nggak mau bikin menara gading, saudara. Tapi yang jelas di sana adalah pekerjaan dari saudara-saudara. Karena orang-orang ini berasal dari kita yang memengaruhi mereka yang, ya kita dalam anugerah Tuhan memengaruhi mereka sehingga mereka punya hati misi dan meneruskan misi gereja kita di tempat-tempat itu, saudaraku. Saudaraku, kita harus menjadi gereja yang hidup, gereja yang berbuah-buah, gereja yang misioner, bukan gedungnya. Saudaraku, sebab gereja pada hakikatnya bukan gedungnya, bukan acara ibadahnya, bukan perayaan-perayaannya, tetapi kita semua masing-masing, pribadi lepas pribadi, itu adalah anggota tubuh Kristus. Itulah gereja sesungguhnya, saudara-saudaraku. Gedung bisa terbakar, bisa rusak, atau dijual. Acara ibadah bisa dihentikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, diresolusi. Atau bisa kosong melompong gara-gara COVID-19. Tapi gereja yang hidup bisa menerobos hingga merangsek ke gerbang-gerbang alam maut. Amin. Itu tertulis dalam Matius 16 ayat 18. Dalam terjemahan King James atau KSILT atau Bill sudah akan dapatkan kalimat ini. Mungkin berbeda dengan apa yang tertulis dalam terjemahan yang lain. Mari kita baca Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan terhadapnya. Gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat bertahan terhadap gereja. Amin. Terhadap saudara. Amin. Saudaraku, itu artinya apa, saudaraku? Sebuah kota, jika pintu gerbangnya tidak lagi bisa bertahan menghadapi gempuran musuh, maka kota itu pasti akan ditaklukkan oleh musuh itu. Dan penduduk kota itu akan diangkut sebagai tawanan. Lalu, jika kota itu adalah kota alam maut, apa artinya, saudaraku? Artinya, kita gereja akan memindahkan jiwa-jiwa dari alam maut itu
menuju kota terang Tuhan yang ajaib, yang menakjubkan. Haleluya, amin saudara-saudara. Yes, saudaraku, jadi sesulit apapun, teruslah berbuah. Bukankah kesulitan juga dan beban berat yang seringkali justru membuat kita diselamatkan dari kondisi rasa puas diri, stagnasi, berleha-leha, tidak melakukan apapun bagi Tuhan. Persis seperti gereja-gereja di Eropa yang gedung-gedungnya tutup dan dijual satu persatu. Saudara masih ingat dengan ilustrasi truk yang nyaris terjatuh ke jurang? Ingat ya? Yang dalam karena bagian depannya telah menabrak beton pembatas jurang itu. Mengapa truk ini selamat, tidak terjun bebas ke dalam jurang? Karena beban yang ada pada truk ini ternyata cukup berat, saudara. Iya kan? Saudara, ingat dua pendaki yang turun dari puncak Himalaya dalam cuaca dingin. Yang satu menyempatkan diri untuk menolong dan menggendong orang lain yang sudah tergolek kepayahan tertinggal oleh rombongannya. Sementara yang satu lagi langsung menghindar, tidak mau menolong orang yang malang itu. Lalu siapa yang akhirnya tiba dengan selamat di bawah? Ternyata yang rela menggendong dan menolong orang lain. Mengapa? Ada beban memang, ada rasa berat memang, tapi karena rasa dingin itu dapat diatasi oleh mereka yang saling menghangatkan ketika bergendongan, maka yang menolong orang lain ini selamat sampai di tempat di pos keselamatan. Saudara-saudaraku, sementara yang satu lagi yang melintas lebih dulu, yang meninggalkan mereka, justru mengalami hipotermia, lalu mulai berhalusinasi, hingga jurang pun dianggapnya tempat yang nyaman untuk menyelamatkan diri. Dan benar, akhirnya mayatnya ditemukan di dasar jurang yang cukup dalam. Ternyata beban yang berat, menggendong sesama, dapat menyelamatkan saudara-saudaraku. Jadi kalau saudara mengalami beban yang berat hari-hari ini, jangan marah sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan, karena saya pasti akan berbuah lebat. Amin? Amin? Saudaraku, Tuhan memberikan kita tenaga, hikmat, dan kuasa untuk kita mencari nafkah, sekaligus juga mengemban amanat agung Tuhan Yesus HaMasias dengan baik. Karena itu setiap kita seharusnya siap berjerih lelah dalam anugerah Tuhan. Seperti yang diucapkan Rasul Paulus dalam ayat kita di atas 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Itulah kesimpulan kita tentang gereja secara kolektif, yang harus tetap berbuah meskipun di masa susah. Namun jika kita perhatikan kisah Gideon, saudaraku, di situ ada orang Israel yang merupakan gambaran gereja secara kolektif. Ada juga Gideon yang merupakan gambaran hidup kita pribadi lepas pribadi. Yang harus kita ingat di sini adalah tema besar seperti yang tertulis di belakang saya ini. Hidden in Christ, living as Yah's beloved. Saudara-saudaraku, apakah benar-benar telah teraplikasi dalam hidup saudara semua? Saudara-saudaraku, ini adalah tema yang berlaku bukan hanya untuk gereja secara kolektif, tetapi berlaku pula untuk kita pribadi masing-masing. Sudahkah kita benar-benar tersembunyi dalam Kristus oleh anugerahnya? Kita tersembunyi dari segala kutuk, kita tersembunyi dari segala hukuman. Saudara. Dan sudahkah ya kita hidup sebagai kekasih Yahweh, dalam arti menyadari bahwa kita harus berbuah-buah, menjadi bau harum, menjadi surat terbuka bagi sesama kita. Ini adalah hidup yang menyadari bahwa hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita, HaMasiah yang hidup di dalam kita. Hidup yang menyadari bahwa Roh Kudus benar-benar berdiam di dalam diri kita dan membimbing kita setiap hari pada segala kebenarannya. Saudara dikasih Tuhan, apakah hari-hari ini dalam masa pandemi corona ini pikiran saudara sedang dipenuhi dengan kekhawatiran bagaimana menjaga kesehatan agar terhindar dari COVID-19, bagaimana meraih kemenangan dan sukses di masa sulit ini, bagaimana rekening bank saudara tetap ajeg? Saudara-saudaraku, apakah saudara sempat memikirkan soal memberitakan Injil dari diri saudara sendiri loh? Memberi makan kepada yang kelaparan, memberi pakaian kepada yang bertelanjang, mengunjungi orang yang dipenjara, dan menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudaraku, adakah itu terpikir? Untuk hal-hal pertama, Tuhan bilang, bangsa-bangsa memang menuntut semuanya itu. Tapi semuanya itu pasti akan ditambahkan kepadamu, asal engkau mencari
kerajaan surga terlebih dahulu, kerajaanku terlebih dahulu, saudara-saudaraku. Jadi mari kita balik orientasi kita. Pikirkan misi hidupmu, panggilanmu. Itu apa alasan saudara dipanggil Tuhan. Pikirkan itu untuk keselamatan orang lain, untuk jadi berkat bagi orang lain. Maka yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan akan berikan berlimpah-limpah kepadamu. Amin. Saudaraku, waktu saya ketakutan bagaimana harus membayar ini, tiba-tiba saudara-saudaraku kita bikin rapat, dan sesudah itu saudaraku ada mujizat. Ada seorang memberi begitu banyaknya sampai saya terkagum-kagum. Tuhan, kau luar biasa. Nah, orang ini nggak mau dikasih tahu namanya, jadi mohon maaf saudara. Saya bilang, Tuhan, kau luar biasa. Luar biasa, luar biasa, amin. Sementara kita bisa menginjil, saya, saudaraku, bisa menginjil lewat nyanyian, lewat YouTube, lewat apapun. Dan ternyata Tuhan memberikan apa yang kita perlukan dan butuhkan. Tepuk tangan dulu saudara-saudaraku. Jadi tidak sia-sia 1 Korintus 15 ayat 58 bahwa segala jerih lelah kita dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Terjadilah pada kita yang mengimani firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudaraku. Saudara yang di rumah, mari kita nyanyikan bersama-sama sebuah lagu pujian. Kita akan nyanyikan sebuah lagu untuk kita menyambut perjamuan Tuhan. Lagu ini adalah lagu seperti wanita mengurapimu. Kita berjanji bahwa dalam anugerah Tuhan kita pasti akan bisa mempersembahkan hidup dan konsistensi kita terhadap panggilan kita bagi kemuliaan namanya, bagi keselamatan jiwa-jiwa, bagi menjadi berkat buat sesama. Saudaraku, siapkan roti di tangan kanan dan cawan pegang di tangan kiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini dengan iman. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau
pegang cawan di tangan kirimu, dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan, dan darahku sesungguhnya adalah minuman. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara, di bagian lain dalam ilham roh, Rasul Paulus menulis demikian, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan seraya berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darah. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terpujilah namamu Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing yang ikut bersama-sama berjamu, dan kami yang ada di sini, kami menikmati benar perjamuan Tuhan ini. Engkau mengundang kami supaya kami mengingat kasih-Mu yang besar, anugerah-Mu yang besar, dan Engkau mengajak kami untuk makan dan minum supaya kami menyadari kebenaran-Mu yang hidup di dalam kami. Terima kasih untuk tetap berbuah di masa yang susah. Terima kasih untuk berkat ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami menyambut semuanya. Dan saudara-saudaraku, mari kita bersyafaat untuk saudara-saudara kita dan untuk sesama kita, dan juga untuk semua anggota jemaat GBT Tuberta HOB ini. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami datang kepadamu Tuhan, mendoakan seluruh jemaat GBT Tuberta HOB, kiranya Tuhan pelihara dengan sempurna, jadikan mereka tetap berbuah di masa susah ini, supaya nyata aspek anugerah dan aspek kebenaran itu tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Mereka menjadi berkat indah dalam kehidupan di tengah-tengah dunia, dan mereka pun pasti diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dengan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam keseharian mereka. Bapa, ini umat-Mu, hamba pasrahkan kepadamu. Jadikan kami gereja yang misioner Tuhan, ini doa kami. Kami memberkati juga gereja-gereja di seluruh Jakarta, di seluruh Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja supaya lebih lagi berdampak pada bangsa ini, pada kota setiap di mana gereja itu berada. Tuhan, Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan lewat pemberitaan firman-Mu melalui internet, melalui gadget, melalui apapun juga Tuhan, media sosial. Tuhan memberkati semuanya. Demikian juga Tuhan, pelayanan-pelayanan secara langsung dilakukan. Tuhan juga memberkati agar yang sakit disembuhkan, yang terikat oleh kebiasaan-kebiasaan dan kecanduan-kecanduan boleh dilepaskan oleh kuasa-Mu, dan semua dimerdekakan dari dosa dan maut. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berkati pada gereja-gereja, dan kami sekarang bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan berkati semua menteri-menteri dalam kabinet ini Tuhan, supaya mereka semua melaksanakan tugas-tugas dalam takut akan Tuhan dan demi kepentingan rakyat. Tuhan berkati badan legislatif, MPR, DPR, DPD. Tuhan sampai ke daerah-daerah DPRD, DPRD. Tuhan juga berkati badan yudikatif, MA dan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan semua orang lembaga-lembaga yang terhisap dalam yudikatif. Tuhan berkati semuanya. Dan demikian juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk
ketahanan, keamanan negeri ini. Hamba serahkan negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya NKRI tetap terjaga sempurna. Karena Tuhan memberkati TNI, Tuhan memberkati Polri, Tuhan memberkati BIN, Tuhan memberkati lembaga-lembaga ketahanan yang lain. Tuhan, Kau hancurkan kuasa-kuasa yang ingin memecah belah NKRI dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Kami berdoa juga untuk ketahanan ekonomi negeri ini Tuhan. Berkati Indonesia dengan pemulihan ekonomi yang dahsyat, sehingga Engkau bedakan bangsa kami ini Tuhan. Karena di dalamnya ada umat-Mu yang menyembah Engkau dan meminta pertolongan-Mu. Maka Indonesia dapat mengatasi krisis ekonomi global dengan sebaik-baiknya. Indonesia bisa mentas dari keadaan ini karena anugerah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ketahanan pangan. Kiranya Tuhan memberkati para petani, para nelayan, para peternak, dan penghasil makanan lainnya, supaya benar-benar di negeri kami ini tidak terjadi kelaparan, tapi pangan yang cukup tersedia, dan Tuhan memberkati distribusinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk badan yang telah dibentuk oleh Bapak Jokowi untuk percepatan penanganan COVID-19. Tuhan kiranya berkati badan ini dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan semua kepala daerah juga, dari mulai para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, dan para lurah, bahkan sampai ke tingkat RW dan RT. Kami doakan Tuhan memberkati bangsa kami ini. Ini doa kami Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tadahkan tangan-Mu, buka hati-Mu, kita terima berkat surgawi. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, kasih dari Bapa Yahweh, Bapa surgawi kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita hidup di dunia ini, kita tetap berbuah di masa susah. Kita menjadi berkat bagi banyak orang karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.